Shalom. Ya, puji Tuhan, saudara ya. Memang ini hari-hari yang jadi tantangan saudaraku ya. Karena memang mostly yang dari family saudara yang Chinese itu kalau ini Chinese New Year Eve gitu istilahnya saudaraku ya. Itu biasanya kan kita kumpul terus kemudian ya itu momen makan bersama itu jadi sesuatu yang dalam tanda kutip kayak keharusan begitu saudara ya. Baik, tapi malam hari ini saya melihat saudara ada di tempat ini dan masih begitu rindu untuk berbakti kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, cari dulu hadirat Tuhan ya. Bahkan firman-Nya saya percaya Tuhan gak akan tinggal diam gitu saudaraku ya. Ada orang-orang yang begitu memikat hatinya Tuhan. Ada orang-orang yang begitu cocok dengan hatinya Tuhan dan jadi favorite-nya Tuhan. Amin saudaraku. Ya, saya diberi kebebasan ya, temanya begitu. Kan ini serinya istilahnya di awal tahun dan lama saya bergumul dan Tuhan kasih ini Principles of Warfare ya. Mungkin saudara, waduh kok ngeri gini judulnya saudara ya. Enggak juga, maksudnya begini. Saudara kan ngerti ya bahwa kitab Ayub itu menjelaskan hidup manusia itu seperti apa saudaraku? Seperti peperangan ya. Karena memang kita bergumul setiap hari itu seperti peperangan begitu. Tentu ini dalam arti rohani saudara ya. Jadi jangan saudara pikir perang nanti musuhan sama tetangga, musuhan sama orang tua atau sama teman atau kompetitor di pekerjaan begitu ya, bisnis. Bukan seperti itu maksudnya. Tetapi kita melihat di sini di dalam kehidupan kita itu ngalami seperti itu. Dan kalau saudara baca di LAI gitu saudara ya, itu setiap kali itu kan ada judul perikopnya. Itu LAI memberikan judul hukum perang gitu saudaraku ya. Jadi kayak hukum perang apa begitu ya. Tapi baik, malam hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita masuk di tahun yang baru dan ya semua ngomong Happy New Year saudaraku ya. Saya belum sampaikan Happy New Year to all of you. Dan juga ini mau New Year lagi besok ini saudaraku ya. Double New Year-nya saudara ya. Ya. Baik, kita akan sama-sama baca di dalam ayat yang ke-5 dan ke-8 dulu begitu ya. Dari Ulangan pasalnya yang ke-20. Begini firman Tuhan. Jadi ketika mereka mau perang itu ada seperti ini peraturannya gitu saudaraku ya, prinsipalnya begitu, hukumnya begitu. Ulangan 20 ayat yang ke-5 begini firman Tuhan. Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara. Jadi ada pengatur pasukan itu kasih tahu gitu ya, kasih instruction kepada tentara-tentaranya. Demikian, siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Ayat yang ke-6. Dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Itu tadi ini yang kedua. Tadi yang pertama tentang rumah, yang kedua tentang kebun anggur. Yang ketiga, dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayat yang ke-8. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya hati saudara-saudaranya
jangan tawar seperti hatinya. Jadi kalau kita baca ini saudara ya, mungkin kalau kita pikir secara logika begitu ya, yang make sense itu yang mana saudaraku? Yang number 4 ya, yang keempat ya. Kayaknya yang pertama bangun rumah, belum ditempati, terus kemudian kebun anggur, belum menikmati hasilnya. Saudara tahu nggak? Kalau kita mulai dari tanam anggur ya saudaraku, dari benihnya. Zaman dulu kan nggak ada yang kayak sekarang beli bibit sudah siap gitu saudaraku ya. Kan harus tanam seperti begitu. Itu kira-kira berapa lama? Ada yang tahu? Di sini ada yang pernah tahu? Berapa lama dari tanam ya sampai keluar buahnya dan dia bisa nikmati manis atau masamnya anggur itu? Berapa lama? Ada yang tahu? Gitu saudaraku ya, gak ngurusi anggur. Ya, tapi kalau saudara teliti mestinya saudaraku ya, kalau saudara baca firman Tuhan itu pernah menjelaskan saudaraku. Di kitab Imamat itu ya ditulis itu 3 tahun saudaraku. Dari tanam sampai bisa dinikmati buahnya itu 3 years. Lama loh saudaraku. Jadi kalau ini dibilang kalau orang itu punya kebun itu anggur ya dan dia masih belum menikmati, berarti itu nanamnya sudah sekian waktu yang lalu ya, bukan barusan begitu, baru buka lahan terus kemudian bukan begitu, itu bisa sudah lewat 1 atau 2 tahun yang lalu begitu ya. Jadi belum tahun ketiga dia menikmati, jadi masih belum seperti itu. Kemudian ini bertunangan saudara ya, jadi iya sudah bertunangan tapi masih belum married begitu ya. Waduh, ya memang ini urusannya kan kalau kita lihat saudara ya, sebetulnya mulai dari yang pertama sampai yang keempat, kalau kita lihat yang make sense memang kayaknya urusan perang ya yang keempat ya, karena orang takut ya nggak bisa perang. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, sebetulnya bukan yang keempat aja, karena mulai dari yang pertama sampai yang keempat kalau kita perhatikan itu sebetulnya bicara tentang apa? Hati ya. Itu di sana. Poinnya itu di situ. Jadi kalau satu orang sudah bangun rumah lalu belum menempati, terus gimana begitu ya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa apa? Rumah bicara tentang apa saudaraku ya? Hal-hal yang berkaitan erat dengan dunia ini begitu ya. Bukan berarti kalau saudara di bidang apa? Properti atau saudara di teknik sipil saudaraku ya, atau seorang arsitek begitu nggak boleh perang begitu. Ya bukan itu maksudnya saudaraku ya. Tetapi ini yang dimaksud adalah ketika hati orang itu melekat gitu saudaraku ya, dengan perkara-perkara yang sampai begitu kuatnya di bumi ini, itu adalah ciri-ciri dari orang-orang yang nggak siap perang begitu ya. Ini kita bicara secara rohani saudaraku ya. Kita lihat bahwa kalau kecintaan akan dunia ini begitu kuat masih di dalam hati seseorang, maka Tuhan bilang ini model orang yang gak siap ya. Kalau pakai bahasa yang sehari-hari gitu, wis muliai kata gitu saudaraku ya. Sudah pulang kampung aja, jangan maju perang begitu. Jadi orang-orang seperti gini gak siap gitu saudaraku. Untuk apa? Masuk di dalam peperangan yang Tuhan suruh untuk kita masuk di dalamnya. Malam hari ini coba kita cek saudara ya. Kita masuki tahun yang baru ini, ada tantangan seperti begitu. Nah, hati kita di mana begitu? Ada beberapa orang yang mungkin secara finansial, secara karir, secara apa ya, hal-hal yang berkaitan dengan jasmani dalam arti kesehatan begitu ya. Kemudian ya itu tadi finansial saudaraku ya. Itu oke semuanya ya, fine begitu. Nah, lalu merasa apa? Bahwa dunia ini begitu nyaman gitu ya. Jadi no worries sama sekali. Dan akhirnya apa? Dia lupa saudaraku, bahwa Tuhan itu punya rencana dalam hidupnya untuk dia masuk dalam peperangan dan dia menjarah begitu ya. Mengalami kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Tapi enggak.
ya sudah gitu aja, soft life gitu saudaraku ya. Satu hidup yang nyaman, satu hidup yang ya sudah pokoknya aku oke-oke aja kok begitu. Enggak terlalu ribut lah dengan ngapain mesti ada peperangan rohani segala macam. Iya, hati-hati saudara ya. Ini Tuhan bilang orang-orang model seperti begini, dan kalau sampai nggak boleh ikut gitu saudaraku ya, itu artinya kan nggak boleh masuk di dalam proyeknya Tuhan begitu. Ya, kita mesti hati-hati. Kita berhasil dalam, saudara mungkin sebagian masih ada yang kuliah, dalam studi, dalam pekerjaan, di dalam apa yang usaha kita, itu baik saudaraku ya. Kita mesti usahakan itu baik. Tetapi jangan sampai terus karena ada titik tertentu lalu ya itu tadi saudaraku ya. Di sini dikatakan belum menikmati rumah yang baru itu. Seolah-olah menikmati apa yang menjadi, kita mikirnya gini, ini tuh hasilku loh. Ngerti ya? Ini prestasiku ini begitu. Lupa bahwa semuanya itu dari Tuhan begitu ya. Dan Tuhan kasih kita fasilitas itu dengan tujuan apa saudaraku? Tujuannya adalah untuk supaya kita itu memuliakan Tuhan begitu. Gak ada amin saudaraku. Ya, jadi setiap apa yang kita capai itu biarlah kita sadar gitu. Oh iya ya, ini itu bukan aku loh, bukan aku. Mungkin saya pernah sharingkan di sini saudaraku ya. Seorang hamba Tuhan yang dia itu bisa lulus dari universitas di Jepang ya, pernah ya saudara ya, pernah ya. Tiba-tiba dia dipegangi satu pabrik saudaraku ya. Jadi itu Jepang saudaraku, betul-betul dari Jepang begitu saudaraku ya. Dan kemudian ketika dia mikir bahwa oh ya ini loh prestasiku, nggak ada orang seangkatanku yang bisa kayak aku begini. Ya lulus dari universitas di Jepang, kemudian langsung diberi kepercayaan untuk pegang satu factory ya saudaraku ya, satu pabrik Jepang saudaraku, bukan pabrik Indonesia. Dan wow, dia begitu menikmati rasa ini loh prestasiku. Langsung saudaraku ya, begitu dia ngomong seperti gitu dalam pikirannya, tidak ngomong sama orang saudaraku, dalam pikiran, di kantornya, di tempat ruangan dia sebagai pimpinan itu, langsung saudaraku ya, itu bisa bunyi dong gitu. Itu di pabrik itu bisa terjadi seperti begitu saudaraku. Dan itu dia langsung sadar minta ampun sama Tuhan bahwa iya Tuhan, bukan prestasiku begitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua tentang anggur ya, kita sudah mengerti saudaraku ya. Itu the sweet of wine itu saudaraku ya. Manisnya wine itu seperti apa dinikmati. Juga mungkin kalau beberapa ya raisin ya, kismis itu saudaraku ya. Manisnya itu seperti apa? Itu kenikmatan anggur buahnya yang masih fresh juga. Itu semua bisa dinikmati dengan begitu. Ada orang yang saya nggak tahu mungkin punya hobi atau punya sesuatu yang buat dia itu adalah ini itu yang jadikan hidup ini begitu indah begitu. Jadi bukan di karirnya mungkin ya, tapi di kebun anggurnya itu. Sesuatu yang membuat hidupnya itu begitu enjoy. Nah, punya hobi gak salah saudaraku ya. Ada hobi olahraga, ada hobi berkebun ya saudaraku ya. Ada hobi apalagi IT ya, elektronik, macam-macam saudaraku ya. Bahkan ada orang yang punya hobi-hobi yang hari-hari ini sudah bisa lihat di YouTube ya, macam-macam itu gak masuk akal kayaknya gitu saudaraku ya. Tapi ya itulah hobi mereka, membuat seneng aja hati ini begitu saudaraku, dibelan-belani begitu ya. Sampai mancing misalnya gitu saudaraku ya. Itu ya pergi ke tempat-tempat yang datang gitu untuk mancing atau hiking begitu ya. Running, ada orang-orang yang sampai ikut lomba karena seneng aja, mungkin nggak sempat juara begitu, tapi dia seneng aja begitu saudaraku ya, menikmati benar-benar begitu. Semua olahraga suka, pokoknya yang ada bolanya ya, katanya begitu saudara ya. Saya nggak kalau yang pakai bola-bola begitu biasanya kan ada physical ini saudaraku ya, bisa cedera secara fisik itu lebih gitu ya saudaraku ya. Saya pilih yang
ringan-ringan aja gitu saudaraku ya. Mungkin ya berenang saya bisa gitu saudaraku ya. Sepatu roda saya bisa. Sepatu roda gitu saudaraku ya. Ya, itu waktu saya kecil dulu zaman-zaman ada sepatu roda. Iya, menikmati seperti begitu. Ya bulu tangkis ya saya suka juga. Nah, catur mungkin ada orang suka catur ya. Aman catur itu. Enggak aman juga saudaraku ya. Karena pernah ada kejadian saudaraku ya. Main catur kelihatannya kan olahraga yang aman saudaraku ya. Ternyata enggak. Karena lawannya kalah, emosi saudaraku ya. Itu papan catur diangkat saudaraku. Dikepruk kan di kepalanya saudaraku ya. Jadi tetap ada resiko saudaraku ya. Tetap ada resiko. Tapi orang kalau begitu suka, ya sudah, itu kenikmatan yang buat dia itu apa ya? Sangat-sangat begitu, nggak bisa dipisahkan, dibelan-belani. Sneakers ya, hari-hari ini mungkin gitu saudaraku ya. Waduh, macem-macem itu nggak tahu lah surganya sneakers di mana. Saya nggak ngerti saudaraku ya. Cuman beberapa temen itu begitu saudaraku ya. Waduh, kalau sudah ngomong seperti itu kayaknya nggak ada habisnya begitu. Mobil juga ya. Kalau sudah ngomong tentang mobil, wah kayaknya nggak ada endingnya begitu. Wah, terus semangatnya itu kelihatan. Nah, hal-hal yang seperti begini nih saudaraku. Itu akhirnya apa? Perkara-perkara yang rohani itu sudah nggak lagi jadi kesukaan di dalam hatinya. Dalam hari ini, saudara punya hobi, Tuhan nggak keberatan gitu saudaraku ya. Saudara suka cycling, bersepeda lah begitu saudaraku ya. Mungkin pertama Surabaya Sidoarjo gitu, kemudian Surabaya mana? Porong saudaraku ya. Terus lebih jauh lagi Surabaya mana gitu saudaraku ya. Nanti lama-lama Surabaya Jakarta mungkin gitu ya, saya nggak tahu. Tapi oke lah saudaraku ya. Kakinya sama Surabaya Jakarta saudara ya. Tapi ya bersepeda seneng saudaraku. Saya kecil bisa dan suka sepedaan saudaraku ya. Itu memang sesuatu yang menyenangkan memang saudaraku ya. Tapi hari-hari ini saya belum pernah nyoba saudaraku ya sepedaan. Beberapa ngajai saudaraku ya. Tapi ya mereka kurang kuat mungkin ngajaknya saudaraku ya. Enggak, bukan. Tapi memang saya kurang aja feelingnya kurang gitu saudaraku ya, kesana begitu. Tapi oke, ya ini tentang kebun anggur. Lalu yang ketiga ini saudaraku ya, nah ini urusan hati kan gitu saudaraku ya, belahan hati kita. Kalau orang sudah begitu cinta dengan, ya ini kan ceritanya namanya tentara itu laki-laki saudaraku. Di Israel zaman itu nggak ada tentara wanita, sekarang ada saudaraku ya. Tentu kalau dia sudah suka dengan seorang gadis dan dia sudah bertunangan bahkan, tentu itu kan jadi belahan jiwanya, belahan hatinya. Ya siapa saudaraku ya yang mau dipisahkan begitu? Tentu semua orang ya. Ini sekali lagi urusan hati saudaraku ya. Nah, ketika kita punya pasangan hidup, mulai dari sudah berkenalan, berpacaran ya sampai ke jenjang yang lebih lagi bertunangan dan bahkan sudah siap-siap untuk marriage ya, menikah. Nah, itu seperti apa saudaraku? Hati kita itu prioritasnya apakah di pasangan ya kita atau masih Tuhan itu yang jadi number one di dalam kita. Nah, Tuhan bilang kalau bukan lagi Tuhan tapi ini loh ya, dia belum menikahi, seolah-olah pasangannya itu yang, bukan berarti terus kalau gitu enggak usah dianggap, no bukan saudaraku ya. Tetapi saudara yang bisa ukur, kita sendiri yang bisa ukur ya, seberapa kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada pasangan kita yang sudah punya keluarga, anak kita. Kadang-kadang anak itu bisa ngalah-ngalahi Tuhan saudaraku ya, jadi berhala begitu. Saya nggak tahu seberapa saudara punya standar untuk itu. Malam hari ini firman Tuhan mengingatkan, jangan sampai begitu ya, kita nggak bisa maju perang karena itu yang kuat mengikat atau menjadi utama di dalam hidup kita. Oke.
sekarang kita lihat yang keempat. Itu dikatakan seperti ini, saudara ya. Lagi pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa yang takut, lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Jadi takut, lemah hati. Nah, ini saudara, takut ini kelihatannya sepele ya, kelihatannya sepele. Tetapi rupa-rupanya ini yang menjadi sesuatu yang cukup besar begitu ya, di luar yang tiga itu tadi, yang membuat seorang tentara itu punya andil yang besar untuk satu peperangan itu dari negaranya ya, itu kalah atau gagal begitu ya. Ini pegang peranan penting begitu. Saya ingin tunjukkan begini, saudara. Saudara tentu tahu kisahnya Gideon ya. Kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim 7, slide berikutnya ya, itu ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Saudara tahu ya, Gideon itu mau ngelawan yang mengganggu bangsa Israel itu ya. Lalu dikatakan, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar ya, sudah perhatikan, takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari gunung Gilead. Lalu pulanglah 22 orang dari rakyat itu. Betul saudara ya? Berapa? 22.000 saudaraku, bukan 22 orang, 22.000. Dan tinggallah berapa saudaraku? 10,000 remain ya. Jadi sisanya cuman 10.000. Berarti kalau saudara lihat ya, asalnya berapa saudaraku? Jadi ketika dipanggil untuk jadi pasukan atau tentara ini, yang kumpul itu berapa saudaraku? Terjaring 32.000 saudaraku. Ya, dari 32.000 ini terus dikasih pengumuman seperti itu. Yang takut ya, yang gentar, lemah hati, silakan mengundurkan diri, nggak apa-apa, nggak ada hukuman, mundur gitu ya, boleh bebas. Bener saudaraku, mundur ya. Ada 22.000 saudaraku. Itu 2/3 saudaraku ya, kira-kira begitu ya kalau ngomong gampangnya, 2/3. Sisanya 1/3 saja. Cuman tinggal cemban saudaraku ya, 10.000 aja. Ngeri saudaraku ya. Nah, tapi kita ngerti bahwa Tuhan bilang bukan karena banyaknya pasukan itu yang membuat peperangan itu menang. Tetapi ini loh, orang-orang yang punya courage, orang-orang yang punya brave heart itu saudaraku ya, hati yang berani begitu, yang mau maju untuk apa? Untuk Tuhan begitu. Dan itu kemenangan itu di sana. Saudara ingat, saya nggak sempat catat ayatnya ya, karena saudara sudah ulang berulang. Yosua itu ketika maju perang, mau merebut negeri perjanjian ya, negeri Kanaan, itu Tuhan tidak ngajari yang apa gitu saudaraku ya. Tetapi the principle of war itu Tuhan bilang apa saudaraku? Apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya saudaraku. Ya, ini ulang berulang saudaraku ya. Dari zamannya itu begitu. Yosua itu dibilang gitu sampai beberapa kali saudaraku ya, lebih dari 3 kali. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi ini penting sekali saudaraku, karena ketika satu orang itu hatinya itu sudah takut duluan saudaraku ya, ini fatal ya saudaraku. Karena apa? Kalau saudara perhatikan tadi di ayat yang ke-8 dari Ulangan 20, itu dikatakan seperti ini saudaraku. Siapa yang takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Supaya apa? Ini catatannya saudaraku. Supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Artinya apa saudaraku?
ini kayak COVID. Tahu ya? Very, very contagious. Jadi ini nular, saudaraku. Bahaya. Firman Tuhan memberitahu sama kita. Kalau ada model-model yang begini ini, hati-hati. Ini nular loh. Dan nularnya itu ya kayak hari-hari ini, saudaraku. Ya kayak virusnya COVID-19 ini. Itu sangat-sangat menular. Kenapa, saudaraku? Kenapa kok ketakutan, tawar hati, kegentaran ini, kecut hati ya istilahnya macam-macam itu, saudaraku ya. Itu kok seperti itu menularnya, begitu ganasnya ini. Kita pikir ya biasalah. Oh enggak, saudaraku. Ini very very dangerous ya. Enggak kelihatan. Kayak COVID itu kan enggak kelihatan, saudaraku ya. Mata telanjang kita enggak bisa lihat. Itu harus di bawah mikroskop. Nah, kita lihat, saudara ya. Sampai orang-orang yang punya level-level yang bukan biasa, saudaraku ya. Kita tahu kalau urusan perang itu, saudara mungkin ingat siapa? Ada jajaran tokoh-tokoh di Alkitab yang urusan perang itu dia number one gitu. Siapa, saudaraku? David, ya, Daud. Itu nggak pernah kalah perang, saudaraku. Alkitab mencatat seperti itu, nggak pernah kalah perang. Tetapi ada satu momen, saudaraku ya, di dalam kehidupannya dia ngalami ini, saudaraku. Kita baca di dalam 1 Samuel 27 ayat yang pertama. Begini firman Tuhan. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Jadi ngomong sendiri dalam hatinya ya, nggak ngomong ke orang lain. Bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa. Ya saudaraku, aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera, lihat ya, dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. I will be safe, kan begitu saudaraku ya. Aku akan aman. Jadi dia begitu takutnya sama Saul karena apa? Ya, kalau bahasa Surabaya mau dipateni gitu saudaraku, mau dibunuh itu. Serius ini Saul, mau dibunuh ini Daud. Saudara ingat itu tombak itu saudaraku ya. Itu dilempar itu sama Saul itu. Kalau Daud itu enggak ditolong sama Tuhan saudaraku ya, dikasih satu refleks dalam pimpinan kuasa Roh Kudus begitu ya. Itu hari itu saudaraku ya, ada sate saudaraku ya, namanya sate Daud saudaraku. Itu bisa nancep saudaraku di dinding ya. Tapi Daud bisa apa? Mengelak. Itu saudara mungkin kalau saudara baca gitu aja ya. Tapi kalau saudara ngalami itu saudaraku, wow, ngeri saudaraku rasanya ya. Bayangin saudaraku ya, Saul itu tingginya, saudara ngerti ya, bukan orang biasa saudaraku ya. Shoulder up dikatakan gitu ya. Dari bahu ke atas itu. Jadi rata-rata orang Israel itu segini kepalanya saudaraku ya. Di bahunya Saul. Dia tinggi saudaraku, gede begitu ya, atletis begitu ya. Itu hancur. Nah, dia itu sudah nyaris-nyaris seperti gitu, dan itu ulang berulang saudaraku. Dia ngerti. Tentu sebagai naluri seorang tentara saudaraku ya, yang biasa di medan peperangan, dia punya naluri seperti itu. Wah, ini kayaknya gawat ini. Dan dia ngalami apa? Ketakutan. Dan kalau kita perhatikan ayat ini baik-baik saudaraku, Alkitab mengajari kita apa saudaraku? Ketakutan ini saudaraku ya, ini sangat serius. Karena apa? Ketika satu orang itu dikuasai oleh ketakutan, firman Tuhan bilang apa? Itu akan membawa umat Tuhan itu masuk ke zonanya musuh, ke arealnya musuh. Ini bahaya saudaraku. Kita nggak ada lagi di dalam apa? Coveringnya Tuhan. Tetapi itu bisa didorong, dibawa kemana? Wilayahnya musuh, zonanya musuh. Saudaraku, nggak ada tempat yang lebih berbahaya dari apa? Zona musuh. Ketika kita ada di dalam zona kita, saudaraku ya, tempat di mana ada kubu pertahanan, ada benteng perlindungan, itu ya sejelek-jeleknya masih aman, saudaraku.
Tapi kalau seseorang tentara, saudaraku, ada di dalam wilayahnya musuh, itu kan sudah nggak ada coveringnya, saudaraku. Iya kan? Saudara bisa nangkap ya maksud saya. Itu istilahnya vulnerable. Saudara tahu ya, vulnerable. Itu terbuka begitu loh, saudaraku. Gampang sekali diserang. Satu kondisi yang vulnerable seperti itu. Nah, Daud, saudara lihat, seorang Daud loh, saudaraku, yang Mazmurnya itu bilang, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He restores my soul," katanya begitu. Tuhan itu gembalaku, ya. Aku tidak akan kekurangan, ya. Saya ganti, saudaraku, ya. Karena yang lalu kan katanya tak akan kekurangan aku. Memang itu confusing, saudaraku, ya. Itu struktur katanya itu nggak lagi SPOK begitu, saudaraku, tapi dibalik-balik bisa memang jadi begitu, saudaraku, ya. Dangling modifier, saudaraku, ya. Run on sentence gitu. Ya apalah namanya, saudaraku, ya. Saudara yang belajar itu kembali ke ini, saudaraku, ya. Jadi tiba-tiba Daud itu loh, kok bisa-bisanya mikir dia kemana, saudaraku? Dikatakan tidak lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera kemana? Ke negeri orang Filistin. Filistin itu siapa, saudaraku? Saudaranya Israel. Halo? Nah, Filistin itu musuhnya Israel, saudaraku, ya. Bebuyutan itu, saudaraku. Dan itu kejam-kejam orangnya, saudara, ya. Tapi aneh kan, kok bisa-bisanya dia itu mikir ke sana gitu, saudaraku. Itu kalau nggak desperate-nya seseorang itu begitu, saudaraku. Karena dia mikir apa? Kalau aku cuma muter-muter di Israel, pasti akan ketangkep. Dilacak itu, saudaraku, bisa gitu, saudaraku, ya. Terdeteksi. Tetapi ketika aku ada di tempatnya musuh, nah, I will be safe, katanya begitu. Konyol kan, saudaraku, ya. Padahal itu kan satu kondisi yang paling vulnerable, yang paling dimana dia itu gampang diserang, sampai bisa mikir seperti gitu. Hal yang sama, saudaraku, ketika ketakutan itu menguasai seseorang, tahun yang baru 2023, gelap, semua ngomong gelap, ngeri ya. Gimana ini? Saudara, itu kalau terus menguasai orang itu, maka orang itu akan didorong terus untuk apa? Masuk ke zonanya lawan. Siapa zonanya lawan itu, saudaraku? Si jahat, ya, iblis. Masuk di sana, saudaraku. Tidak lagi ada di dalam apa? Di dalam perlindungan Tuhan. Tidak lagi di dalam hadiratnya. Hari-hari ini coba kita cek, saudaraku. Apakah kita masih ada di dalam hadiratnya Tuhan? Atau kita sudah ada di zonanya ini? Di Filistin. Seperti apa status kita hari ini? Karena begitu takutnya gagal di dalam mencari pasangan hidup, saudaraku. Lalu rasanya, aduh, masuk tahun lagi yang baru, Sinca, ya. Pokoknya kalau sudah Sinca itu artinya apa? Kumpul-kumpul. Nanti kalau ketemu empek, ya, kalau ketemu sama encik, kalau ketemu sama AI, ya, kalau ketemu sama apa, saudaraku, istilahnya macam-macam, kuku, ya, saudaraku, ya, atau apalah, saudara bilang sebut ya, tante atau apa dah begitu. Pertanyaannya apa? Weh, kapan, mana ironmu itu, gitu, saudaraku, ya. Mateng kon, sudah ngeri aja gitu, saudaraku, ya. Waduh, rasanya menghadapi Sinca itu bukan takut ngasih angpau, tapi takut ditanyai seperti gitu, saudaraku. Waduh, itu apa? Bobo, saudaraku, ya. Kungkung, istilahnya apa dah, saudaraku, ya. Nanyai gitu, ya. Waduh, nek nanya yang topik yang satu ini ngeri aja gitu, saudaraku, ya. Nah, ketakutan-ketakutan yang seperti ini, saudaraku, lalu membuat hidup kita itu jadi apa? Udah tidak lagi punya gairah untuk masuk di dalam apa? Peperangan-peperangan yang Tuhan bawa kita untuk kita menjarah kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Akhirnya nggak ngalami itu, saudaraku, ya. Rencana Tuhan di dalam hidupnya mulai kabur gitu, saudaraku. Hati-hati. Mungkin ketakutan juga di dalam apa? Karir, saudaraku, ya. Kok kayaknya nggak ningkat-ningkat karirku, begini-begini, dari dulu ya staff terus saja begitu, ya. Terus nyoba
apply di perusahaan-perusahaan lain, nggak ada respon begitu ya. Gimana begitu? Takut aja lihat masa depan itu saudaraku ya. Kapan ya bisa beli rumah? Kapan bisa macam-macam saudaraku ya. Rasanya itu begitu gelap suram gitu rasanya. Saudara, jangan kita dikuasai dengan ketakutan-ketakutan seperti ini. Malam hari ini firman Tuhan mengingatkan saudaraku ya. Biarlah kita perhatikan baik-baik. Itu Daud. Ada satu lagi saudaraku. Ya, kalau saya katakan ini cuman bisa dihitung jari saudaraku. Bahkan bukan dua dari tangan kita ya saudaraku ya. Tapi cuman dari satu tangan kita aja kalau hitung jari itu masih di bawahnya saudaraku. Artinya apa? Ini orang-orang yang jarang saudaraku di atas muka bumi ini. Ini orang-orang yang bisa masuk dalam kesempurnaan. Siapa saudaraku? Menurut saudara tahu ya, ada Henok, ada siapa lagi saudaraku? Elia ya. Ini orang yang tembus saudaraku masuk dalam kesempurnaan. Ini prophet yang bukan prophet yang biasa, saudara. Bukan nabi yang biasa. Ini luar biasa, saudaraku ya. Very very powerful, saudaraku. Tapi apa yang dia katakan? Kita lihat, saudaraku ya, di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Begini firman Tuhan. Tetapi ia, maksudnya Nabi Elia ya, ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Ya, saya nggak salah baca, saudara, betul ya. Ia ingin mati, bukan ingin makan, saudara, ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara lihat, seorang nabi besar, saudaraku ya, yang satu kali dalam ujung dari hidupnya itu tidak pernah melihat kematian, saudaraku. Dahsyat saudaraku. Ya, dia itu tembus saudaraku, bisa tebus tubuh ini, mengalami kesempurnaan saudaraku, diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Luar biasa. Tetapi ada satu momen dalam hidupnya di mana ketika baru saja dia punya satu prestasi yang luar biasa. Dia itu bunuh nabi-nabi Baal saudaraku. Ya, dia bisa turunkan api dari langit saudaraku. Bukan karena di bawah itu dikasih bensin ya, saudaraku, bukan. Tetapi disiram air saudaraku, water ya, itu air itu saudaraku, itu bisa jadi satu bahan bakar yang begitu luar biasa, bisa tarik api dari surga saudaraku ya, untuk bakar itu persembahannya. Dan nabi-nabi Baal itu saudaraku, kaget saudaraku ya, gemetaran mereka saudaraku, langsung sama Elia bawa itu semua nabi-nabi, tangkap itu nabi-nabi Baal. Jumlahnya berapa saudaraku? 45 ya. 450 saudaraku. Wih, gak main-main saudaraku ya. Saudara di sini ada berapa? Masih jauh saudaraku dari jumlah itu saudaraku ya. 450 nabi Baal saudaraku. Itu disembeli saudaraku sama Elia. Wow. Bukan nyembeli 450 ayam saudaraku ya. Orang itu saudaraku, nabi Baal sembeli. Beraninya seperti apa saudaraku ya. Kadang-kadang kalau ada cicak atau apa gitu saudaraku ya, saya mau ngepruk itu aja di hati ini rasanya gimana gitu saudaraku ya. Cuman ya sudah, karena kecoa cicak itu kan ngotori begitu saudaraku ya. Ya sudah, dibunuh aja gitu, nggak apa-apa, nggak berdosa saudaraku ya. Cuman kadang-kadang di hati ini ada perasaan gimana gitu saudaraku ya. Itu baru cicak saudaraku ya. Ini nabi Baal, orang saudaraku ya. Nah, setelah dia mengalami prestasi yang seperti itu saudaraku, kan kayaknya itu kalau jalan itu bisa ndangak gitu saudaraku ya. Tapi rupanya saudaraku, gak lama setelah itu bunyi saudaraku ya, bunyi handphonenya saudaraku. Terus dia buka, wah ada message itu saudaraku ya. Bunyinya apa saudaraku ya? Dari siapa saudaraku? Iya, Isabel itu saudaraku ya. Dari Isabel saudaraku, bunyinya apa saudaraku, bilang, besok ya, kalau sampai kamu itu tidak dibuat sama seperti Nabi Baal itu ya.
Ojo ngomong ya gitu. Entenono gitu ya. Loh, cuman terima message seperti gitu loh saudaraku. Langsung apa? Rontok saudaraku hatinya ya. Lemes langsung saudaraku. Terus dia bilang apa? Ini, minta mati. Itu bisa mengalami ketakutan seperti itu saudaraku. Aneh ya. Tapi itulah manusia saudara. Ya, kita itu begitu cepat saudaraku naik turun seperti itu. Itu makanya kita terus mesti jaga rohani kita. Kita pelihara ya setiap hari. Kita punya jam-jam saat teduh. Kita punya jam-jam doa. Kita perlu datang beribadah seperti hari-hari ini saudaraku ya. Orang lain mengambil keputusan oke. Ya sudah enggak usah datang enggak apa-apa begitu ya. 1 tahun sekali mungkin seperti begitu. Tapi saudara ngambil keputusan seperti ini. Wah aku datang karena memang enggak ada acara begitu. Ya enggak tahu saudaraku ya. Tetapi mungkin saudara saya tahu ada gitu saudaraku ya. Tetapi saudara tetap punya kerinduan. Oh ya aku kesini aku beribadah dulu begitu. Aku mau cari hadiratnya. Aku mau cari firmannya dulu. Karena aku mau nikmati itu. Aku mau isi hidupku dengan kebenarannya. Ya Tuhan hargai itu saudaraku ya. Dan itu yang membuat kita itu kuat gitu. Amin saudaraku. Ya oke lanjut saudaraku ya. Nah lalu gini saudaraku ya. Terus kenapa gitu saudaraku ya. Tuhan itu ngajari ini. Kok ketakutan, kegentaran ini begitu mengerikan saudaraku ya. Membuat seseorang itu Daud, Elia, ya Yosua ketika mau masuk ke negeri perjanjian mimpin bangsa Israel. Itu pesannya kok begini-begini. Kenapa gitu saudaraku. Kenapa? Dan dikatakan apa? Takut itu menular. Kok bisa menular begitu ya? Ini saudaraku. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Mengatakan seperti ini. Firman Tuhan mengatakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ingat saudaraku ya. Ketakutan itu bukan cuman sekedar satu emosi begitu. Tetapi ini apa saudaraku? Ini spirit. Ini roh loh saudara. Hati-hati ya. Jadi kadang-kadang kita pikir ya kalau takut yang biasa nyebrang takut. Ya itu bukan spirit saudaraku ya. Itu memang normal aja saudaraku ya. Saudara ada di tempat yang tinggi saudaraku ya. Di lantai berapa begitu. Lalu misalnya ini saudaraku ya. Ini batasannya antara apa? Tile keramik ini dengan yang ini karpet ini itu misalnya yang keramik itu adalah di luar bangunan ini yang bangunannya gitu saudaraku ya. Lalu kita ada di lantai 7 misalnya gitu saudaraku ya. Terus kemudian nggak ada pagar ini saudaraku ya. Ini cuman berapa saudaraku? 30 cm mungkin saya dari ini ujung ini saudaraku ya. Lalu saya lihat-lihat gini saudaraku ya. Kalau saya di sini ya kecil aja. Segini pun saya gak mau apa gitu saudaraku ya. Kalau coba saudaraku lantai 7 saudaraku ya. 30 cm saudaraku dari bibir itu saudaraku ya. Terus gini saudaraku ya. Jangan-jangan bisa langsung seliwut gitu saudaraku ya. Bisa semaput saudaraku ya. Saya itu gak pernah mikir saudaraku ya. Di kantor saudaraku ya. Ya kebetulan pas apa istirahat gitu saudara. Kemudian nggak tahu saya lupa itu. Pokoknya tiba-tiba itu saya terima gambar itu saudaraku ya. Itu di satu tebing gitu. Ada orang itu apa? Climber itu saudaraku ya. Manjat tebing itu saudaraku. Orang itu duduk gitu saudaraku ya. Jadi sesudah manjat sampai di puncaknya terus kemudian dia duduk di perbatasan seperti itu saudaraku. Tinggi gitu ya. Bagus fotonya saudaraku. Lah karena saya lihat kok fotonya bagus, saya iseng. Teman di kantor itu saya tunjukin gitu. Wih ini loh, apik foto nih. Terus dia lihat ke monitor saya gitu saudaraku. Waktu dia lihat gitu pucet saudaraku. Terus mundur. Saya pikir, apa orang ini saudaraku ya. Padahal biasanya itu modelnya itu sudah enggak ada kalemnya saudaraku ya. Terus pokoknya modelnya kendel aja gitu saudaraku. Model orang yang apa ya saudaraku ya. Maksudnya itu bukan orang-orang yang model gitu apa kalem-kalem, bukan saudaraku. Model orang yang anu gitu. Berani gitu. Saya tanya, apa dia ngomong. Terus sama-sama malu-malu gitu saudaraku. Aku itu nek ketinggian itu loh. Ini mek gambar. Iya mas yo gambar aku gak iso. Aduh sampai saya itu ya mau ketawa ya kasihan gitu saudaraku. Nanti dia semakin tersinggung gitu ya. Tapi ya gimana masa cuma lihat gambar gitu loh saudaraku.
Seperti itu. Tapi saudara lihat ya, ini ketakutan itu bisa kayak gitunya loh saudaraku. Nah, memasuki ini saudaraku ya, ini roh, hati-hati. Kalau kita dikuasai seperti begitu, itu bisa nulari saudaraku ya. Saudara seiman nanti yang lain ketularan. Lalu satu jemaat ini pada ketakutan semua saudaraku. Ya apa tahun yang baru ini ya? Medeni ya. Waduh iya. Gimana pekerjaanmu? Iya kok kayak kok enggak ada ya, kelihatannya itu belum nampak ya apa gitu. Terus tetangga sebelah ngomong juga begitu, saudaraku ya. Tetangga depan rumah ketemu, habis ngomong selamat tahun baru, ceritanya juga begitu, serem-serem begitu saudaraku ya. Waduh, hati ini semakin apa saudaraku? Jadi seperti itu roh itu hati-hati saudaraku ya, bisa nular-nular begitu. Nah, saya ingin kita lihat ini saudaraku ya. Ini satu ayat yang mungkin jarang kita baca saudaraku ya. Yeremia 51 ayat yang ke-46. Begini firman Tuhan. Katakan, biarlah hatimu jangan kecut dan takut. Ya, kecut hati saudaraku ya. Tawar hati, kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Saudara lihat ya, kabar mengenai tahun ini, tahun yang akan datang itu, wow, gitu saudaraku ya. Ada kengerian, ada satu kekerasan, hal-hal yang lalim begitu, melawan yang lalim. Wow, betapa menakutkannya begitu. Saudaraku, firman Tuhan mengingatkan ini. Ya, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi keberanian, kasih dan ketertiban. Ya, tadi saya beri gambar itu lion sama saudaraku, lamb. Ya, saya kepingin kita itu seperti putra manusia Yesus. Ya, kita punya brave heart, punya satu hati yang begitu berani, kuat. Bukan berani dalam arti menindas orang lain, berani semena-mena gitu saudaraku ya. Karena punya kekuasaan, karena merasa diri lebih hebat, lebih jago, lebih bisa, lebih punya prestasi. No, bukan. Tetapi seperti putra manusia Yesus, kita berani karena apa? Karena kita di dalam Tuhan. Karena kita ini punya kuasanya Tuhan. Dan kita bisa jadi seperti juga lamb ya. Itu anak domba yang lemah lembut, kasih. Di situ dikatakan roh yang kasih dan ketertiban, tertib saudaraku ya. Domba itu kalau digiring sama gembalanya begitu, dia nurut begitu. Bukan seperti kambing gitu saudaraku ya. Domba itu gembalanya di depan, dia ikuti dombanya, nurut. Ini yang Tuhan rindu seperti itu saudaraku. Ya. Nah, kalau tadi kita baca the principles of warfare itu saudaraku ya, hukum perangnya itu tadi seperti itu. Sebetulnya saudaraku ya, sebetulnya itu enggak perlu sampai diomongkan gitu loh saudaraku ya. Enggak perlu sampai dikatakan sama kepala pasukan kepada tentara-tentara itu. Kalau seandainya tentara-tentara itu punya quality saudaraku ya, di dalam hidupnya itu seperti ini saudaraku. Di ayat yang pertama. Oke, kita lihat saudaraku ya, saya akan cepat aja. Ulangan 20 ayat yang pertama sampai keempat. Begini firman Tuhan. Apabila engkau keluar berperang. Ya, ini bahasa Indonesia mengatakan apabila. English Bible semua mengatakan when you go. Gitu saudaraku ya. Ketika kamu pergi perang. Gitu saudaraku ya. Bukan apabila ya, tapi ketika, when. Pergi keluar berperang melawan musuhmu. Dan engkau melihat, ini saudaraku lihat ya, mata ini lihat saudaraku, panca indera ini sense-nya kita tuh mulai tangkap sesuatu gitu saudaraku ya. Melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu. Maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu
Pakai dua saudaraku ya. Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Saudara lihat, mereka itu pergi perang keluar, lihat apa saudaraku? Tentara yang jumlahnya lebih banyak, ada kuda, ada kereta. Ini semua kan teknologi saudaraku ya. Saudara lihat itu semuanya yang ada di dunia ini begitu mengerikan. Rasanya ya gimana ya pasar ya, dalam bisnis kok kayaknya tidak menjanjikan begitu ya. Tidak kelihatan tanda-tanda membaik begitu. Seperti apa ya? Terus kalau pasangan hidup kok kayaknya ya yang lalu itu sudah 2 kali loh ditolak gitu ya. Masa ini mau kali yang ketiga gitu saudara. Kira-kira masih bisa enggak ya? Gitu ya. Terus begitu saudaraku ya. Menakutkan karena apa? Dihitung-hitung itu mereka itu lebih besar jumlahnya pasukan kuda. Jangan kita nggak ada pasukan kuda, jangankan kereta, pasukan berkudanya nggak ada. Jadi di atas kertas saudaraku, dikalkulasi itu sudah pasti kalah begitu, seolah-olah begitu saudaraku ya. Tapi firman Tuhan bilang apa? Jangan takut. Kenapa kok jangan takut? Bukan kita ini berani kendel gitu ya, karena kita memberani-beranikan diri kita, enggak saudaraku. Tapi ini saudaraku, kita mesti punya ini sebab ini loh, reasonnya ini saudaraku ya. Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Jadi poinnya bukan karena kita kuat, bukan karena seberapa kita punya tentara, pasukan, kereta atau kuda, tetapi yang menyertai. Who is with us? Who is with you? Siapa yang ada sama kita, yang menyertai kita? That's the point, saudaraku. Ini kuncinya. Dan Tuhan mengingatkan, yang menyertai kamu itu sudah membuktikan bahwa dulu ketika kamu itu di negeri di mana kamu itu dijajah gitu ya, jadi budak, itu bisa dikeluarkan dari Mesir. Itu kan satu negara yang kuat, saudaraku ya. Tapi tangan kuat ini bisa membawa kamu keluar dari Mesir. Itu diingatkan seperti itu. Malam hari ini saudaraku ya, kalau Tuhan bilang seperti ini saudaraku, kalau tahun 20 ya saudaraku ya, 2020 ketika COVID itu melanda seluruh dunia, bukan cuman di negeri kita aja, seluruh dunia saudaraku ya. Dan saudara bisa lewati itu 21, 22, dan saudara hari ini sudah masuk di tahun 2023. Tuhan bilang saudaraku ya, itu tanganku yang membawa engkau bisa lolos dari 2022. Amin saudaraku. Dan Tuhan bilang aku menyertaimu. Haleluya. Ayat yang kedua saudaraku, apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan berbicara kepada rakyat. Ini saudaraku, mau perang ngaturnya gimana strateginya saudaraku? Lihat ini saudaraku ya. Seorang imam, bukan kepala pasukan saudaraku ya. Bukan jenderalnya, no. Seorang imam. Ini sama persis seperti apa yang ada di dalam Yosua pasalnya yang pertama. Dikatakan apa? Negeri itu akan kamu duduki. Hanya apa? Yang pertama saudaraku, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Karena dengan merenungkan semuanya itu engkau akan membuat usahamu, you will have a good success. Itu kata sukses pertama kali muncul di Alkitab di sana saudaraku. Ketika engkau merenungkan firman-Nya. Sama seperti ini saudaraku ya. Itu imam itu yang dimajukan perang loh saudaraku. Kan aneh ya. Gak ada saudaraku. Saudara belajar apa? Sun Tzu ya. Itu ilmunya perang itu saudaraku. Saudara yang pernah baca itu ya. Kalau tidak pernah baca ya sudah tidak usah dibaca saudara ya. Itu kan strategi perang itu saudaraku. Gak ada saudara ngomong, oh imamnya maju dulu. No. Tetapi firman Tuhan ngajari ini loh saudaraku ya. Imam itu sana. Firman-Nya itu saudaraku, yang mesti kita makan, yang mesti kita kuat dalam hidup kita. Ayat berikutnya yang ketiga,
dengan berkata kepada mereka, "Hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu." 1, ya ingat ya, jangan lemah hatimu. 2, jangan takut. 3, janganlah gentar. 4, dan janganlah gemetar karena mereka. Diulangi 4 kali, saudaraku. Kan artinya sama semua itu tadi itu. Tapi sampai diulang 4 kali. Ini serius, saudaraku. Karena apa? Ketakutan itu roh, itu spirit. Ya kalau itu sudah kuasai seseorang, itu bisa bawa orang itu dari zonanya Tuhan, begitu saudaraku ya, beralih ke zonanya musuh, seperti Daud itu tadi. Satu orang yang ada di dalam rencana Tuhan, seorang nabi Tuhan, saudaraku, yang Tuhan punya rencana, dia masuk di dalam kesempurnaan. Elia itu bisa bilang apa? Quit Tuhan, begitu ya, give up Tuhan, minta mati aja. Loh lah, eman-eman saudaraku. Ya, rencananya Tuhan itu kesempurnaan loh saudaraku. Begitu mulia saudaraku. Itu bisa dihitung dengan jari aja. Cuman 3 orang saudaraku ya, di wasiat lama itu yang masuk ke dalam kesempurnaan. Tapi dia minta mati. Kan eman-eman saudaraku. Saudara bayangkan, iblis itu bisa mau coba sabotase seperti itu. Malam hari ini, biarlah kita sungguh-sungguh saudaraku ya, tangkap kebenaran ini. Kita masuki di tahun yang baru bukan karena kuat gagah kita, tapi kita ngerti Tuhan itu mengasihi kita, saudaraku ya. Dan dia rindu menyampaikan isi hatinya malam hari ini. Ayo kuatkan dan teguhkan hatimu ya, bukan karena kuat gagah kita, tapi bersama dengan Tuhan. Ingat itu tadi, siapa yang menyertai, itu yang penting, saudaraku ya. Bagian yang terakhir dikatakan seperti ini, ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu. Ingat ya, disertai, bukan cuma disertai, tapi apa? Berperang bagimu. Jadi sebetulnya yang perang bukan kita, saudaraku. Tuhan yang perang. Yang berperang bagimu melawan musuhmu. Dengan maksud, lihat ini saudaraku ya, apa maksudnya Tuhan ini? Dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. To save you ya. English Bible beberapa mengatakan untuk menyelamatkan kamu. Supaya kita itu safe saudaraku ya. Aman, selamat. Bukan cuma di dunia ini saja, tapi tembus sampai dalam kerajaan surga. Haleluya. Ya. Ini Tuhan berikan saudaraku di awal tahun ini. Supaya kita tangkap sungguh-sungguh bahwa saudara, ketakutan itu bisa membuat seseorang jadi lemah saudaraku ya. Itu melemahkan roh kita saudaraku. Tuhan kepingin kita tetap kuat di dalam roh kita. Sekali lagi dalam roh saudaraku ya. Roh kita tetap kuat. Tentu secara jasmani kita jaga kesehatan kita. Roh kita itu harus yang utama dulu, kuat. Kenapa? Karena kita percaya janji Tuhan itu iya dan amin. Ya, kalau kita mempercayai Tuhan, kita tahu kenapa kita nggak takut. Karena kita tahu bahwa Tuhan punya cara, dia Allah yang kreatif, dia sanggup menolong. Ya, kita bisa mengatakan itu karena aku percaya Tuhan sanggup menolong. Bukan cuma sanggup, Tuhan itu mau menolong. Ya, dan dia serius. Karena apa? Karena dia mengasihi kita, dia mengasihi aku. Bahkan sebelum kita mikir gitu saudaraku ya, itu Tuhan sudah apa? Merencanakan. Karena apa? Tuhan kan bilang, aku ini menyertai kamu, bahkan berperang bagi kamu. Punya maksud apa? Tujuannya apa? Untuk memberi kemenangan. Loh, bayangin saudaraku, belum perang loh saudaraku ya. Tuhan itu sudah planningnya seperti gitu. Menyertai, berperang untuk kita, dan apa? Ujungnya memberi kemenangan. Amin saudaraku. Amin. Baik, kita akan sama-sama naikkan pujian ini saudaraku ya. Bangkit berdiri saudaraku. Ku percaya janjimu ajaib Tuhan. Ada yang bisa bantu saya? Peter mungkin bisa bantu ya. Sungguh besar setiamu. Saudara yang sudah hafal bisa nyanyi dengan tutup mata. Kau nyatakan bagi. Buat ini pernyataan hati kita kepada Tuhan saudara. Kau Bapa yang selalu mengerti. Ya benar, dia tahu isi hati kita. Dia ngerti apa yang kita alami. Dan dia sungguh mengasihi kita. Kemuliaan
Kau janjikan. Aku tetap. Ini yang Tuhan minta. Apa kita masih bisa tetap mempercayai firman-Nya, mempercayai Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan. Ya Tuhan, benar terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh sayangku. Tuhan dengar dan setiap pernyataan, setiap pujian yang kita naikkan, Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Janjinya yang ajaib itu akan digenapkan dalam hidup kita di tahun ini. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kita akan mengalami kemuliaannya, kemenangannya dalam hidup kita di tahun ini. Bukan kuat dan gagah kita, tapi karena penyertaannya, karena Dia berperang ganti kita, karena Dia yang memberikan kemenangan untuk kita. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Ya, janji-Mu sungguh ajaib Tuhan. Terukir dalam kehidupanku. Mari Roh Kudus, biarlah itu sungguh-sungguh terukir kuat di dalam hati kami Tuhan. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
Rabata sikina karamaya shinikina karamo. Ya ramaya shandarame. Oh kina karamo shikiara Haleluya, haleluya. Rabata shikina karabaya shikiara. Mari Roh Kudus, kuatkan siap kami Tuhan. Kuatkan siap kami. Beri Roh-Mu Tuhan yang membangkitkan keberanian di dalam kami, membangkitkan kasih, membangkitkan ketertiban di dalam kami. Tuhan, beri kami roh keberanian yang daripada-Mu Tuhan, untuk kami menatap, kami menjalani tahun yang baru ini Tuhan. Kami menghadapi apa yang di depan kami Tuhan. Berjalan bersama dengan Engkau Tuhan yang menyertai kami, yang berperang ganti kami, dan bahkan Engkau yang merencanakan memberi kemenangan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Seberapa banyak orang-orang muda-Mu di tempat ini Tuhan, yang mungkin mereka mengalami lemah hati mereka Tuhan, tawar hati mereka Tuhan. Dalam malam hari ini mau berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Kau kuatkan siap mereka Tuhan. Bangkitkan semangat mereka ya Tuhan. Bakar dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam hari ini kuasa-Mu Roh Kudus menjamah melawat siap kami. Tuhan, Kau meteraikan siap kebenaran firman-Mu. Kami mau berdoa Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus, pilur-Mu menyembuhkan. Kami percaya ada kesembuhan terjadi Tuhan. Yang mengalami Tuhan persoalan secara finansial, yang mau berdoa malam hari ini, Kau curahkan berkat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau Allah sumber berkat itu Tuhan, yang akan menolong, memberkati Tuhan orang-orang muda-Mu di tempat ini Tuhan, yang membutuhkan berkat-Mu. Curahkan di dalam nama Yesus. Tuhan yang menghadapi persoalan, umat-Mu malam hari ini Tuhan, yang mengalami persoalan Tuhan, di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, apapun Tuhan persoalan yang mereka hadapi Tuhan. Hamba-Mu berdoa, memintakan kuasa pertolongan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang berperang, yang menyelesaikannya untuk umat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Pertolongan yang dari Tuhan malam hari ini Tuhan, memberikan kelepasan, memberikan kemenangan kepada di dalam nama Yesus. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan, atau tepatnya besok Tuhan, umat-Mu akan mendapat kesempatan untuk boleh Tuhan berkumpul dengan saudara-saudara, keluarga yang lain. Mungkin beberapa dari mereka belum kenal Engkau Tuhan. Biarlah Kau berikan keberanian kepada kami untuk membuka mulut kami, memberitakan Injil-Mu Tuhan. Dan biarlah pengurapan-Mu dari tempat yang maha tinggi itu mengurapi setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh menjadi saluran berkat-Mu, menjadi terang dan garam Tuhan, untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu. Dan biarlah boleh banyak jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah Tuhan kasih-Mu juga mengalir lewat kehidupan kami Tuhan. Bukan cuma sekedar angpau yang Tuhan yang bisa kami berikan. Tetapi kasih-Mu Yesus. Ada kasih-Mu yang mengalir Tuhan. Dan orang-orang di sekitar kami boleh merasakan kasih-Mu itu dan datang kepadamu Tuhan. Kasih agape Allah. Kasih agape Allah itu biarlah tercurah, mengalir Tuhan. Kami menjadi saluran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Mari saudaraku angkat tangan saudara. Bapa, hamba memintakan Kau curahkan berkat kasih-Mu ya Bapa. Dan anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Kau curahkan limpah atas setiap kami. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus-Mu Tuhan. Terus menyertai, memimpin kami. Memberikan kesukaan, sukacita, hikmat, kuasa, pengurapan dalam setiap kami Tuhan. Dan kekuatan di dalam kami memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Terus melangkah bersama dengan Engkau. Mengalami kemenangan-kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau menyertai kami Tuhan dalam setiap aktivitas kami selanjutnya.
dalam pimpinanmu. Dan kami terima Tuhan kekuatan, keberanian, kuasa, pengurapan yang daripadamu, bahkan berkat-berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin.